Salam, saudara-saudara, mari kita akan satukan hati kita untuk kita berdoa menerima kebenaran firman Tuhan yang akan melawat hidup kita pada saat ini. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami membuka hidup kami untuk Tuhan menaburi dengan benih-benih kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Mari Roh Kudus urapilah setiap masing-masing kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi kami dan menjamah setiap kami. Kami patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan dalam segala macam bentuk dan jenisnya. Di dalam nama Yesus Kristus, sekarang juga enyak pergi dari hidup kami. Dan saat ini kami akan bebas diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya berharap setiap saya dan saudara semua berada dalam keadaan yang baik, walaupun tidak bisa secara bersama-sama karena dalam keadaan yang tidak memungkinkan, baik di luar kota maupun sedang dalam keadaan sakit. Kita berdoa saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan pada saat ini. Amin. Mari kita buka hati, siap untuk kebenaran Allah melawat kehidupan kita bersama-sama. Amin. Saya akan bagikan saat ini apa yang akan kita dengar bersama-sama. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengar kebenaran yang sangat penting sekali bagi kehidupan saya dan saudara, bahkan bagi kehidupan keturunan saya dan saudara. Apa yang kita sebut sebagai warisan. Haleluya. Amin, saudara. Mari buka Alkitab kita di kitab Galatia, pasalnya yang keempat, ayat yang keenam sampai ayat yang ke-8. Galatia pasal 4, ayat 6 sampai ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Haleluya. Saya akan ulangi di ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Amin. Jadi saya dan saudara bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba setan, bukan lagi hamba keduniawian, tetapi saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, maka saya dan saudara berhak menerima warisan ilahi, warisan Allah, yaitu berupa janji-janji kehidupan yang diberkati, kehidupan yang luar biasa, Bapak-Ibu Saudara. Amin. Nah, saya ulang lagi di sini bahwa kita adalah anak, dan karena kita anak, maka kita adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ada berkat yang luar biasa besar bagi kehidupan saya dan saudara sebagai umat Tuhan, bahwa kita menerima warisan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama. Kalau saya dan saudara hari ini sebagai orang tua, maka jangan hanya kita mempersiapkan kepada generasi anak cucu kita warisan hanya berupa uang, rumah, tanah, atau harta benda lainnya. Tetapi satu hal yang sangat penting bagi saya dan saudara adalah warisan iman. Dan kalau saya dan saudara hari ini sebagai seorang anak, hidup sebagai anak, maka mari kita serap warisan ilahi dari Allah, yaitu berupa kehidupan yang luar biasa berjalan dengan Tuhan. Saya akan sampaikan dua kehidupan hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Saya mengenal, dan mungkin beberapa saudara pernah mengenal nama hamba Tuhan ini, yaitu Bapak Pendeta Yonatan Yang Widi. Dia dulu yang
merintis juga beberapa gereja yang ada di wilayah Boja dan Sukorejo, Gereja Isa Masih Sukorejo, dan juga Weleri dan juga Subah, dan juga merintis beberapa bahkan banyak gereja-gereja di daerah Salatiga, di daerah Ambarawa, di daerah Semarang dan Kendal ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa Bapak Ibu? Saya mengerti karena saya sangat dekat dengan keluarga ini dan sebagian besar dari anak-anaknya adalah sahabat-sahabat saya. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan Bapak Pendeta Yonatan Yamidi semasa hidupnya tidak pernah hidup sebagai hamba Tuhan yang kaya raya. Walaupun dalam prestasi-prestasi pelayanannya, dia telah menorehkan sejarah penginjilan, perintisan gereja yang luar biasa. Namun banyak dalam pengalaman-pengalaman pelayanannya, justru dia harus menelan pil pahit, dia seringkali didepak karena pertarungan atau persaingan posisi di organisasi tertentu, sehingga Bapak Ibu Saudara sampai akhir hidupnya dia meninggal, dia dipanggil Tuhan sebagai orang yang bukan kaya raya. Dia hanya meninggalkan satu rumah kecil untuk anak-anaknya di Kota Kendal. Dan apa yang terjadi yang membuat saya sangat terkesan bagi hamba Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, sekalipun dalam kehidupannya dia mengalami banyak dikecewakan, banyak didolimi dalam dunia pelayanan, namun satu hal yang ia tidak pernah warisan kepada anak-anaknya adalah warisan kepahitan. Walaupun dia menelan banyak pil pahit, tetapi dia tidak pernah mewariskan hidup yang pahit kepada anak-anaknya. Dia tidak pernah mewariskan kepahitan kepada anak cucunya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam keluarganya sendiri, sebagai seorang anak dengan beberapa saudara, warisan berupa tanah diserobot oleh kakaknya. Di dalam dunia pelayanan ketika dia dipanggil sebagai hamba Tuhan, juga dia banyak mengalami hal-hal yang mengecewakan. Tapi luar biasa, hamba Tuhan ini sudah dipanggil Tuhan, sudah bahagia dengan Tuhan dan menerima warisan surgawi yang kekal di dalam pangkuan Bapa, Saudara. Dan sekali lagi satu hal, dia tidak pernah mewariskan kekecewaan, dia tidak pernah mewariskan kepahitan kepada anak cucunya, sehingga Bapak Ibu Saudara, anak cucunya walaupun orang tuanya banyak mengalami hal yang tidak baik di dalam dunia pelayanan, tetapi anak-anaknya menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka hari-hari ini menerima warisan iman yang luar biasa. Sekalipun Pak Yonatan Yamidi mungkin tidak mengalami berkat yang begitu banyak secara materi, tetapi anak-anaknya saat ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang diberkati. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia telah mewariskan kehidupan iman. Dia telah meneladankan kehidupan iman. Dia telah meninggalkan kehidupan bagaimana berjalan dengan Allah, bagaimana hidup tetap berpegang kepada janji-janji Allah, dan apa yang terjadi, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan satu pengalaman. Saya bertemu dengan hamba Tuhan yang luar biasa ini, istrinya yang bernama Yudit, itu saya bertemu 4 kali, 2 kali secara langsung, 2 kali pula secara daring, secara online di ruangan Zoom ketika kami melayani bersama-sama, yaitu hamba Tuhan Bapak John dan Mama Yudit. Kami memanggilnya seperti itu. Dia saat ini tinggal di Kentucky, USA. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, walaupun secara pribadi saya tidak begitu sangat dekat dengan mereka, tapi saya menerima warisan impartasi iman dan keteladanan hidup yang luar biasa, bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan. Mereka telah mengiyakan Tuhan dalam kehidupan mereka, tidak main-main. Selama 37 tahun mereka ikuti panggilan Tuhan. Mereka lama di Indonesia, bahkan di Indonesia dia dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau dan membawa salah satu jemaah Islamiyah yang sebenarnya dia sebagai seorang pengantin bom bunuh diri, tapi kemudian melalui kehidupan hamba Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, orang muda ini dijamah Tuhan dan akhirnya dia menjadi seorang penginjil saat ini. Bapak Ibu Saudara, 37 tahun mereka mengiyakan Tuhan. Apakah selalu gampang? Tidak.
tetapi selama hidup mereka 37 tahun berjalan dengan Tuhan, mereka selalu memilih untuk bangkit. Ketika gagal mereka memilih bangkit. Ketika ada tantangan mereka memilih untuk tidak menyerah. Ketika ada kesulitan mereka memilih untuk terus semangat dan berpegang teguh kepada janji Tuhan yang luar biasa. Sekalipun di dalam waktu-waktu sesaat, kadang-kadang hidup mereka terasa pahit, tetapi yang luar biasa, mereka selalu memilih untuk taat. Mereka selalu memilih untuk hidup di dalam firman Tuhan. Ini warisan yang luar biasa. Dan perlu Bapak Ibu Saudara dan saya ketahui bahwa kehidupan 37 tahun mengiyakan Tuhan telah menjamah begitu banyak orang, sehingga orang-orang percaya kepada Tuhan dan mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Terakhir kemarin di hari Jumat kami share melalui ruangan Zoom bagaimana dia bersaksi, istrinya yaitu Ibu Yudit, dia mengalami kecelakaan, dia terjatuh, dan karena tulang sudah tua maka terjadi retak, sehingga tulang belakangnya harus diganti dengan tulang yang dari besi, Bapak Ibu Saudara. Namun satu hal yang saya terima waktu ia bersaksi, dia tidak melihat peristiwa itu sebagai celaka dari Tuhan. Dia tidak melihat itu sebagai apa yang Tuhan izinkan, tetapi dia melihat itu sebagai satu kejadian yang memang bisa terjadi kepada siapapun. Orang, manusia yang hidup di bawah kolong langit ini bisa mengalami musibah, juga bisa mengalami mujizat, bisa mengalami musibah walaupun dia seorang hamba Tuhan, walaupun dia seorang yang taat, walaupun dia seorang yang berpegang teguh pada firman-Nya, dia juga bisa mengalami musibah. Namun satu perkara yang luar biasa yang membedakan adalah orang yang berjalan dengan Tuhan sekalipun mengalami musibah. Kitab Roma pasal 8 ayat 28, orang-orang yang mengasihi Tuhan yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah akan mengalami apa yang disebut pembalikan. Apa yang menjadi musibah dibalikkan menjadi berkat, dibalikkan untuk menjadi kebaikan bagi orang-orang ini. Dan Ibu Yudit ini jatuh, akhirnya dia beberapa hari, bahkan minggu, dia tidak bisa berjalan, bahkan sampai hari ini dia berjalan tidak bisa berjalan tanpa dengan kesakitan. Dia berjalan dengan kesakitan, Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang dia tangkap dari semuanya itu, dia ingat ayat firman Tuhan yang mengatakan Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan melalui segala sesuatu bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan ini, pasangan hamba Tuhan ini, dia mewariskan kehidupan yang taat, mewariskan keteladanan iman, mewariskan kehidupan yang mengiyakan Tuhan selama 37 tahun dan menjadi berkat baik bagi anak-anaknya, bahkan bagi orang lain, bahkan bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Saya berkesempatan kemarin pada hari Jumat, saya menyampaikan terima kasih saya sebagai orang Indonesia karena mereka telah mengasihi bangsa ini. Mereka telah mengasihi bangsa kita, Bapak Ibu Saudara, sampai masa tuanya. Dan walaupun hari-hari ini mereka sudah masa pensiun, tapi mereka tidak berhenti untuk melayani Tuhan. Mereka terus menjangkau orang-orang imigran, pengungsi-pengungsi yang datang ke Amerika, khususnya di kotanya di Kentucky, untuk dibawa, diperkenalkan kepada Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dua kisah ini menggambarkan satu teladan warisan kehidupan, iman yang menyentuh, menjamah, memulihkan, menyegarkan, dan membawa orang-orang mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada dua jenis warisan. Apa saja itu? Yang pertama, warisan jahat. Haleluya. Ada warisan yang disebut dengan warisan jahat. Lihat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-17 sampai 18. Mari kita baca dan silakan saudara simak. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa,
yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ada jenis warisan yang perlu kita perangi, yang perlu kita bawa kepada hadirat Tuhan, yang perlu kita doakan untuk kita bereskan. Karena Tuhan telah menyelesaikan karya keselamatan buat saya dan saudara, termasuk juga menebus warisan-warisan jahat yang mengalir dari nenek moyang kita. Apa yang Petrus sebutkan sebagai warisan jahat itu sebagai cara hidup yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Semua kita, semua manusia menerima warisan kehidupan. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan bahkan sampai hari ini terus menghidupi warisan jahat berupa kehidupan yang sia-sia, berupa pola hidup yang sia-sia, berupa cara hidup yang sia-sia, berupa gaya hidup yang sia-sia. Apa itu hidup yang sia-sia? Yaitu hidup yang tidak di dalam Tuhan, hidup yang hanya akan berakhir pada sampah, hidup yang akan hanya berakhir pada kebinasaan, hidup yang akan berakhir hanya kepada kehancuran. Itulah kehidupan, cara hidup sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang saya dan saudara. Apa saja warisan-warisan jahat yang bisa mengalir, yang bisa turun dalam kehidupan manusia? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bisa karakter-karakter buruk. Bukankah saya dan saudara kadang berkata ketika melihat seorang anak dan kita mengenal bapaknya atau kita mengenal orang tuanya, melihat bagaimana kelakuan karakter anak ini, maka kadang ada orang yang menyebut pantesan, bapaknya saja itu. Kelakuannya persis dengan bapaknya. Bapak Ibu Saudara, kita dari nenek moyang kita mewarisi apa yang disebut dengan karakter buruk. Bukankah kadang kita melihat kalau anak itu pemarah, bisa jadi bapaknya pengarah atau mbahnya pemarah dan lain sebagainya. Pemabuk, bisa jadi juga ayahnya pemabuk, mbahnya pemabuk. Bapak Ibu Saudara, dalam diri setiap saya dan saudara, kita mewarisi cara kehidupan sia-sia berupa karakter-karakter yang buruk. Atau juga bisa yang kedua, yaitu pola dosa yang sama. Ya, pola dosa yang sama kita bisa mengenali dalam keluarga-keluarga tertentu. Kadang-kadang kita mendapati pola atau jenis dosa yang sama, yang turun-temurun dari nenek moyang, dari kakek, dari bapak, dari dia, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kadang kita mengenali itu. Atau bahkan saudara dan saya sampai hari ini bisa mendapati bahwa warisan jahat dengan pola dosa yang sama ini terjadi, yang biasanya mutungan, yang biasa apa yang disebut dengan kawin cerai, mungkin berlangsung dan berjalan dalam kehidupan saya dan saudara, itu salah satu apa yang disebut dengan warisan jahat. Dan kemudian bisa jadi adalah kegagalan dan penyakit. Kita dapat juga melihat bagaimana kalau dirinya diabetes bisa diruntut, ibunya diabetes biasa diruntut, generasi selanjutnya di atasnya juga diabetes, penyakit kanker, penyakit hal-hal yang buruk-buruk lainnya bisa itu mengalir sebagai akibat warisan jahat dari kehidupan saya dan saudara, berupa kegagalan, berupa sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara, dan kita berdoa, kita tidak akan menerima warisan ini. Kalau toh ini ada dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita bawa kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang tuntas untuk masalah-masalah yang mengerikan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan mari bagi saya dan saudara sebagai orang tua hari ini, jangan kita mewariskan warisan jahat kepada anak cucu kita. Jangan kita mengajarkan kepada anak cucu kita pola kehidupan yang sia-sia, yaitu pola kehidupan yang jauh dari Tuhan, pola kehidupan yang tidak taat dengan Tuhan, pola kehidupan yang selalu inginnya menjauh dari Tuhan, sedikit kecewa, sedikit kemudian merasa Tuhan tidak adil, menggerutu, bersungut-sungut, bersumpah serapah dengan Tuhan. Hati-hati Bapak Saudara. Ini bisa menjadi warisan jahat
bagi anak cucu kita. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja kasih dan keadilan Allah itu berlangsung dalam kehidupan manusia. Lihat kitab Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Lihat di situ, mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pola, ini adalah cara bagaimana Allah menyatakan kasih dan keadilannya bagi manusia. Lihat ayat 5. Firman Tuhan berkata, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Konteks pada waktu ini adalah bagaimana Tuhan memperingatkan dengan keras supaya umat Tuhan, supaya manusia tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh membuat patung dalam bentuk dan rupa apapun lalu sujud menyembah. Karena kalau kita menyembah berhala, terlibat kepada setan-setan, terlibat kepada okultisme, sama halnya saya dan saudara berlaku membenci Tuhan. Dan ada kutub di situ, kutubnya nggak main-main, keturunan ketiga sampai keempat. Itu artinya bapak, anak, cucu, cicit, saudaraku. Coba kemudian kita maju di pasal yang ke-34. Pasal yang ke-34, lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan begini, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini adalah cara bagaimana Allah menyatakan kasih dan keadilannya. Kasih-Nya dilimpahkan, saudaraku. Kepada siapa? Kepada beribu-ribu orang yang mengasihi Tuhan. Beribu-ribu orang yang melayani Tuhan. Beribu-ribu orang yang berjalan dengan Tuhan. Namun sekali-kali Dia tidak melepaskan orang-orang yang membenci Tuhan, orang-orang yang membelakangi Tuhan, orang-orang yang hidup dalam dosa. Keturunan ketiga sampai keturunan keempat tidak dilepaskan. Namun kalau soal dosa, soal kutuk ada batasannya, yaitu keturunan ketiga sampai keturunan yang keempat. Tapi soal berkat, soal kasih setia, soal kasih sayang kepada orang-orang yang sayang dan mengasihi Tuhan, tidak hanya berhenti 3 dan 4 keturunan, tapi beribu-ribu. Ini luar biasa. Ya, sepertinya mungkin kita menganggapnya tidak adil. Bukankah itu bapak yang melakukan, masa anak menanggungnya? Ya. Itulah jenis atau pola keadilan dan kasih sayang Allah. Kasih sayangnya beribu-ribu. Mengapa Allah begitu tidak melepaskan orang yang berbuat dosa? Karena Dia konsekuen, Dia konsisten, Dia adil. Dan karena manusia tidak bisa menanggung semuanya itu, Dia telah mengambil ketidakadilan itu dalam dirinya. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, Bapak Ibu Saudara, Dia telah memikul kesalahan kita. Dia telah memikul dan menanggung kutuk bagi hidup saya dan saudara. Kita yang terkutuk, kutuknya dipikul oleh Tuhan Yesus, ditanggung di kayu salib. Sehingga saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, maka kita mengalami kasih setia dan kutuk diubah menjadi berkat. Hati-hati pola ini Bapak Ibu Saudara, ya, karena ketika ada seorang bapak yang membenci Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, yang membelakangi Tuhan, maka berkat Allah berhenti. Dan ketika saya dan saudara tidak mendengarkan Allah, itu berarti kita sedang mendengarkan musuh Allah, yaitu setan. Maka setan dengan bebas melimpahkan segala kutuknya, melimpahkan segala celakanya bagi kehidupan orang-orang itu. Bapak turun ke anak, turun ke cucu, turun ke cicit. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Walaupun kelihatannya sepertinya dianggap sepertinya berkat,
padahal itu kutuk yang akan berlangsung sangat mengerikan sekali. Namun kabar baiknya bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Alkitab menyebutkan apa, saudaraku? Ada warisan jahat ini. Galatia 3. Kita lihat, kita baca bersama-sama. Galatia 3 ayat 13 sampai ayat 14 dan Galatia 3 ayat 28 sampai 29. Mari kita baca bersama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Sekali lagi, Yesus Kristus telah membuat ini. Sekali lagi, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 28 sampai 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya, saudaraku, ada kabar baik kita yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Warisan jahat bisa diselesaikan. Warisan jahat bisa dihentikan dari kehidupan saya dan saudara, sehingga saya dan saudara menerima berkat, sehingga saya dan saudara mewariskan iman, yaitu dengan cara apa? Hidup di dalam Kristus, percaya pada kurban Kristus, percaya pada penebusan Kristus, menerima karya penebusan Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya berkat orang benar, yaitu berkat Abraham, mengalir bagi hidup saya dan saudara, dan juga bagi keturunan kita. Jadi saudaraku, warisan jenis pertama ini jangan kita lakukan dan jangan kita teruskan kepada anak cucu kita. Kalau ada dalam diri kita, mari kita berdoa dan hentikan. Oleh sebab itu, mari kita bertobat. Lalu dirasa sementara saya dan saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ada pola-pola dosa yang masih berlangsung dalam hidup saya dan saudara, pola-pola dosa keluarga. Kalau masih ada karakter-karakter buruk, pemarah, tergampang tersinggung, gampang menyakiti orang lain dan lain sebagainya, Bapak Ibu, masih jalan dalam kehidupan saya dan saudara, masih ada kegagalan dan sakit penyakit yang masih jalan dalam kehidupan keluarga kita, mari kita serahkan, pasrahkan kepada Tuhan dan terima penebusan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah membuat penebusan ini bagi saya dan saudara, sehingga kita menerima warisan orang benar. Warisan Abraham, janji-janji Allah, hidup yang diberkati. Siapa yang memberkati saudara dan saya diberkati, siapa yang mengutuki saya dan saudara dikutuk. Itulah berkat Abraham. Dan lebih luar biasa lagi, berkat yang paling besar adalah berupa keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, warisan apa? Warisan kedua adalah warisan iman. Mari lihat 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama firman ini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, warisan yang kedua inilah yang seharusnya kita kejar, kita terima dan kita alirkan kepada anak cucu kita, yaitu warisan iman. Mari kita tidak mewariskan warisan jahat, cara hidup sia-sia kepada anak cucu kita, tetapi mari kita wariskan iman. Sama seperti siapa? Sama seperti Timotius. Dia seorang anak muda yang sangat militan di dalam Tuhan. Dia seorang anak muda, bahkan Paulus menyebutkannya sebagai the man of God,
manusia Allah. Dia anak muda yang berkobar-kobar bagi Tuhan. Dia anak muda yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia anak muda yang tidak menyerah dalam iman. Dia anak muda yang militan, sekalipun sulit, sekalipun ada banyak tantangan dalam hidupnya, tapi dia menjadi seorang anak muda yang berkemenangan dan menjadi berkat luar biasa. Bahkan di usia 16 tahun, dia sudah menggembalakan satu jemaat besar di kota Efesus, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah bahwa Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Dalam terjemahan lain dikatakan Timotius memiliki kesungguhan iman yang terbukti. Dia memiliki kesungguhan iman yang luar biasa. Dan di sini diberikan informasi kepada saya dan saudara dari mana semuanya itu berasal. Dia warisi dari mamanya. Dia warisi dari ibunya, Eunike. Eunike seorang ibu yang telah hidup dengan iman, yang telah mengajarkan dan meneladankan iman kepada anak laki-lakinya ini, sehingga anak laki-lakinya ini menjadi anak atau manusia yang luar biasa. Dari mana Eunike menerima iman yang luar biasa dalam hidupnya? Dari ibunya yang bernama Lois. Jadi ini 3 generasi. Neneknya Lois, seorang umat Tuhan, seorang anak Tuhan yang setia, yang tekun, yang mengasihi Tuhan, mewariskan imannya itu kepada anaknya namanya Eunike, dan Eunike mewariskan imannya itu kepada anaknya Timotius, sehingga Timotius menjadi orang yang luar biasa. Dan apa yang diajarkan oleh Lois dan Eunike? Lois yang adalah neneknya, Eunike yang adalah ibunya Timotius. Dia mengajarkan kitab suci sejak dari kecil. Di kitab 2 Timotius 3 pasal 15, 2 Timotius pasal 3:15 mengatakan bahwa Timotius telah mengenal kitab suci sejak dari kecil. Artinya bahwa neneknya Lois dan ibunya Eunike mengajarkan kepada anak muda ini, mengajarkan kepada anak laki-laki ini kitab suci, sehingga kitab suci ini memberikan hikmat luar biasa bagi kehidupan Timotius, dan dia menjadi orang yang luar biasa kuat di dalam kehidupan ini dan luar biasa kuat di dalam Tuhan. Warisan iman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan kepada anak cucu kita, kepada generasi-generasi kita berikutnya, bukan hanya uang, bukan hanya rumah mungkin, bukan hanya harta benda, tapi yang penting di sini adalah warisan iman. Kalau saudara dan saya mewariskan iman, anak cucu nggak akan tengkar. Kalau kita mewariskan teladan iman, anak cucu kita tidak akan tercerai-berai. Tapi kalau saya dan saudara hanya mewariskan harta, hanya mewariskan uang, hanya mewariskan harta benda duniawi, bisa jadi Bapak Ibu Saudara, warisan-warisan itu bisa menghancurkan kekeluargaan, bisa menghancurkan hubungan saudara, dan kasus bagaimana orang berebut warisan, saudara kandung berebut warisan, saudara dengan saudara bertikai, saudara dengan saudara saling bunuh karena warisan tidak jarang. Tapi kalau saya dan saudara mewariskan iman, saudaraku, maka kehidupan iman ini akan membuat anak cucu saya dan saudara itu diberkati dan hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya, amin. Dan kita akan mencontoh bagaimana pola orang-orang Israel ketika mewariskan iman kepada anak-anaknya. Lihat di dalam kitab kitab Yosua pasal yang keempat. Yosua pasal yang keempat. Yosua pasal 4 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan begini. Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang.
supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Inilah pola Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang-orang Israel diajar oleh Musa, diajar oleh Yosua untuk mengajarkan dan mewariskan iman kepada anak cucunya. Yaitu apa? Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, setelah mereka 40 tahun ada di padang gurun, mereka mendirikan 12 batu peringatan sebagai simbol atau tanda 12 suku Israel, sebagai tanda perbuatan Tuhan yang terjadi dan mereka alami dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika anak-anak cucu yang tidak mengalami masa-masa itu bertanya melihat 12 batu sebagai tugu peringatan itu, maka mereka mengajarkan, "Nak, dulu nenek moyang kita setelah 40 tahun di padang gurun menyeberang ke sungai Yordan menuju ke tanah pusaka ini, menuju ke tanah perjanjian ini di tanah yang kering. Padahal waktu itu sungai Yordan meluap-luap dengan air, tetapi Tuhan membuka mujizatnya dan orang Israel berjalan di tanah yang kering. Sama seperti yang ia lakukan ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk keluar dari penjajahan Firaun. Di depan laut Teberau, di belakang ada tentara Firaun dengan pedang terhunus siap membantai mereka. Namun Tuhan membuat mujizat sehingga umat Tuhan berjalan di tanah yang kering. Padahal itu adalah lautan Kolsom yang bergelora. Nah, ingat itu bahwa Tuhan mengerjakan perbuatan besar. Nah, ingat itu bahwa Tuhan yang menyertai umat Tuhan, menyertai umat Israel. Seperti apa yang sekarang kita alami, keadaan seperti ini karena Tuhan, ini karena perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa yang mengasihi kita. Dan itu dikatakan Bapak Ibu, diceritakan berulang-ulang kepada anak cucu mereka. Dan anak cucunya selalu ingat bahwa tangan perkasa Tuhan. Dan tanpa tangan perkasa Tuhan, mereka tidak bisa hidup. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saudara sebagai orang tua, perhatikan baik-baik. Jangan menjadi orang tua yang akan menyesal di kemudian hari, karena saudara dan saya telah mewariskan warisan jahat kepada anak-anak kita. Wariskan iman. Engkau bapak-bapak, engkau ibu-ibu, wariskan iman kepada anak-anakmu. Wariskan kesetiaan kepada Tuhan. Wariskan hidup yang tangguh dengan Tuhan. Wariskan itu, wariskan itu. Amin. Amin. Ya, salah satu orang yang kemudian diselamatkan dan menjadi orang yang luar biasa, meskipun dia memang harus menghadapi hukuman konsekuensi, hukuman mati. Karena sebagai bandar narkoba, yaitu teman dari Bang Arif, Indro Chan, yang pada 2016 lalu dieksekusi mati karena dia sebagai seorang gembong bandar narkoba. Namun puji Tuhan dia mengalami pertobatan dengan Tuhan di penjara. Usut punya usut. Pertobatannya itu memiliki benang merah, memiliki keterkaitan panjang tentang bagaimana waktu kecil dulu dia dibawa oleh orang tuanya untuk sekolah minggu. Dan sementara kemudian kehidupan, pergaulan merusak dia. Namun pada titik kemudian dia ingat bahwa dulu pernah dia sekolah minggu dan dia dijamah Tuhan dan dia bertobat. Dan dia membawa banyak jiwa di penjara diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun dia dieksekusi mati sebagai pertanggungjawaban atas dosa-dosanya sebagai gembong narkoba, namun dia berakhir dengan menjadi orang yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Ajari anak-anak kita hidup dalam iman. Ajari anak-anak kita tentang kitab suci. Ajari, saudara dan saya tidak akan menyesal. Saya akan gambarkan, mungkin ini sudah pernah saudara ketahui,
Namun kita akan melihat dua perbandingan keluarga. Yang satu keluarga yang tidak mengenal Tuhan, yang satu keluarga yang mengenal Tuhan. Anak cucunya berbeda, Bapak Ibu Saudara. Lihat ini. Ada dua orang. Keluarga pertama adalah Max Juk. Max Juk hidupnya memilih untuk menjadi seorang ateis, yaitu tidak percaya Tuhan dan menentang Tuhan. Dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis, 150 menjadi penjahat, 7 orang diantaranya adalah pembunuh, 100 orang terkenal sebagai pemabuk, dan lebih dari setengah keturunannya yang perempuan adalah pelacur. Bahkan yang lebih menyedihkan, Bapak Ibu Saudara, keturunan Max Juk telah merugikan pemerintah Amerika pada masa itu, yaitu pada abad 19, dengan nilai dolar sekitar 1 miliar. 1 miliar lebih US dolar pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Berbanding terbalik dengan keluarga yang satu, yaitu keluarga Jonathan Edwards. Jonathan Edwards menikah dengan wanita muda yang saleh. Dari 1.394 keturunannya ditelusuri, Bapak Ibu Saudara, 290 orang lulus kuliah. 13 orang diantaranya menjadi rektor, 3 orang dipilih sebagai senator Amerika, 3 orang sebagai gubernur di negara bagian, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah dan penulis terkenal, 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata, 65 orang menjadi profesor, 3 orang menjadi wali kota di kota-kota besar, 1 orang menjadi pengawas keuangan di Departemen Keuangan Pemerintah, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Bapak Ibu Saudara, dari dua keluarga ini kita dapat melihat bagaimana warisan itu diturunkan secara nyata. Max Juk telah mewariskan kepada anak cucu dan cicitnya warisan-warisan jahat yang terus berjalan pada generasi-generasi berikutnya. Tapi Jonathan Edwards, seorang anak Tuhan yang mengenal Tuhan dan percaya di dalam Tuhan, dia mewariskan warisan iman, dan iman menjadikan kehidupan orang-orang anak cucunya hidup berguna, hidup berdampak, hidup diberkati, dan menjadi berkat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mewariskan kepada anak cucu kita anak-anak cucu kita warisan iman. Sama seperti Lois mewariskan iman tulis ikhlas kepada Eunike. Eunike menurunkannya kepada Timotius, dan Timotius menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bicara warisan, bicara tentang masa depan. Jangan kita egois, hanya hidup tentang diri kita. Apa yang saudara dan saya lakukan hari ini berdampak kepada anak cucu kita. Kalau Bapak Ibu Saudara di masa-masa yang lalu telah hidup secara sia-sia, telah menerima dari nenek moyang kita warisan jahat, dan kita pernah melakukan kejahatan itu, mari kita bersama-sama bertobat, minta rahmat Tuhan, sehingga semua ini diselesaikan di kayu salib. Tuhan Yesus menyediakan diri untuk mengubah kutuk menjadi berkat bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.